Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah masih berikan kepada kita kesempatan, Allah masih berikan kepada kita kenikmatan hidup dalam kehidupan di dunia saat sekarang ini. Mudah-mudahan hidup dan nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita mampu menjadikan diri kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah derasnya kehidupan modern saat sekarang ini, seorang manusia, seorang muslim bukan hanya dituntut sebagai muslim yang formal, muslim biasa, tapi seorang muslim harus lebih dituntut menjadi muslim yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang tangguh, orang mukmin yang hebat itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Maka oleh karena itu, menjadi muslim yang berkualitas dalam kehidupan ini tidak mudah. Setidaknya ada 5 langkah yang harus kita lakukan, 5 perkara yang harus kita kerjakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita bisa menjadi muslim yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin menyebutkan afdalun nas, manusia yang paling utama itu adalah man kana fihi khamsu khisal. Manusia yang paling utama, manusia yang hebat itu, kata Abu Lais, ada 5 perkara yang mesti ada dalam dirinya. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilah.
dia mesti bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang muslim itu adalah orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang telah disampaikan oleh Allah maupun telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang sifatnya wajib seperti solat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan, maupun yang sifatnya sunnah, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat tahajud, solat duha dan lain sebagainya. Demikian pula ibadah yang lain seperti puasa. Ada puasa wajib dan ada puasa-puasa sunnah. Untuk apa puasa sunnah itu dihadirkan oleh Allah? Untuk apa ibadah sunnah itu ada, disuruh kita mengerjakannya? Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nabi mengatakan bukti dekat hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu mampu dan bisa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita renungkan, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahirah. Dia memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya, kepada manusia lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri dalam hal kehidupan di dunia ini, tapi dia juga memikirkan bagaimana orang lain. Artinya apa? Kehadirannya adalah kehadiran yang memberikan keberkahan untuk orang lain. Apakah itu dia orang kaya, bisa memberikan dan mengenyangkan perut fakir dan miskin, ataukah dia orang yang berilmu, bisa menerangi orang-orang yang bodoh di sekitarnya, atau dia orang yang mempunyai kekuatan yang bisa menjadi sandaran bagi orang lain. Maka oleh karena itu, ketika kita masih bermanfaat untuk orang lain, yakinlah bahwa kita termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nas linnas, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wa afdalul a'mal ilallah, dan amalan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah idkhalus surur ala qalbin mu'min. Hamba yang paling utama yang bermanfaat untuk orang lain, amalan yang paling utama kata Nabi adalah ketika seorang muslim bisa memberikan kegembiraan kepada muslim yang lainnya. Yatrudu anhu ju'an, dia bisa memberi makan orang lain karena dia sadar bahwa memberikan makanan kepada orang lain adalah ibadah. Au yaksifu anhu kurba, atau memberikan kelapangan kepada orang lain, melepaskan segala kesusahannya. Au yaqdi lahu daina, atau memberikan solusi, membayarkan hutang orang lain. Semua itu adalah hal yang bermanfaat di hadapan Allah ketika kita melakukan sesama manusia. Maka ketika kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, yakinlah ma'asyiral muslimin, Allah pun akan mencintai kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, menjadi manusia yang terbaik, karakternya adalah ayyakunan nas min syarrihi aminin, bahwa dia tenang orang lain dengan sebab kejahatannya. Artinya dia tidak melakukan kerusakan, kejahatan. Orang yang ada di sekitarnya mendapatkan ketentraman, kenyamanan. Inilah orang muslim. Maka oleh karena itu, di antara hal yang harus kita jaga dalam kehidupan ini, jangan kita menjadi muslim yang justru dianggap sebagai sampah atau pengacau bagi masyarakat. Maka oleh karena itu, ketika kita memberikan ketentraman, kenyamanan,
dan tidak mengusik orang lain, ketika itu kita adalah termasuk bagian daripada muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayyakuna amma fi aidin nas Aisyah. Dia berputus asa dengan apa yang ada di hadapan manusia, karena yang dibutuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sandaran hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwa setiap usaha yang dilakukannya adalah atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim sudah menyadari hal ini, ma'asyiral muslimin, maka apapun yang dilakukan dalam kehidupan, dia akan selalu memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia gagal dari usaha yang dilakukannya, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah karakter seorang muslim yang baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, karakter seorang muslim yang sejati yang harus kita miliki adalah ayyakuna lil mauti musta'idda. Kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, mesti senantiasa bersiap-siap untuk menuju kematian. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kaya kita, miskin kita, dunia akan kita tinggalkan. Berpangkat kita, rakyat jelata kita, dunia akan kita tinggalkan. Menjadi orang hebat kita atau tidak menjadi orang berguna kita dalam kehidupan ini, dunia akan kita tinggalkan. Banyak orang yang memikirkan kehidupan yang singkat tapi melupakan kehidupan yang abadi. Bagi seorang muslim yang sejati bukan demikian prinsipnya. Prinsipnya adalah akhirat dikejar, dunia tidak ketinggalan. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia, jalan dan fasilitas kehidupan di dunia adalah untuk akhirat. Harta yang dimiliki kita pergunakan untuk jalan Allah, sebab itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Yajba'ul mayit salasah, kata Nabi, yang mengiringi mayat itu ada 3. 2 fayarji'us nani wa yabqa wahid, 2 yang kembali dan 1 yang tinggal bersamanya. Yang 2 yang kembali itu adalah ahluhu wa malu, keluarganya, hartanya kembali. Sedangkan yang kekal bersama dia adalah amalan soleh yang dikerjakannya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan bahwa kuburan senantiasa memanggil setiap kita yang masih hidup hari ini. Bagi kita yang masih ada duduk dalam masjid hari ini, tapi besok di dalam kubur, apa kata kuburan? Bahwa saya ini adalah baitun turab, saya ini adalah rumah tanah. Fahmilil firas, maka sediakanlah kasur, sediakanlah permadani, dan permadaninya itu adalah amalan soleh. Maka ketika ada kesempatan berbuat baik, kita sekarang sedang berada di dalam bulan Zulqa'dah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kita tidak pergi ke Makkah, tapi ada ibadah yang disodorkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah ibadah kurban. Bagi kita yang mampu berkurban, maka datanglah ke pengurus masjid, laporkan bahwa kita akan ikut berkurban, sebab itulah yang akan menjadi penolong kita. Amalan soleh yang akan kita petik hasilnya bukan hanya di dunia, tapi nanti yang lebih utama adalah di akhirat. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa senantiasa kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga kita betul-betul bisa menjadi hamba dan muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah li dzikrillah.